Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang penerapan manajemen risiko dalam risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Yang beranggotakan saya sendiri, Aninda Putri, dengan NPM 0098, Advent Rainaldi NPM 0116, Naufal Husan NPM 0121, Seli Salsabila NPM 0126. Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel bebas atau adverse movement berupa nilai tukar dan suku bunga. Adapun contohnya yaitu bank membeli suku negara dengan kupon tetap di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat. Proses pembentukan manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya. Yang kedua, pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan risiko pada portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit risiko pasarnya. Yang ketiga, kerangka penentuan harga tetap, penilaian dan pengakuan pendapatan. Yang terakhir, sistem informasi manajemen atau SIM yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan exposure. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aninda. Nah, selanjutnya adalah contoh dari resiko pasar. Nah, yang pertama adalah bank membeli sukuk negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat. Terus yang kedua adalah bank membeli US dollar dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah. Nah, ini contohnya ketika bank itu membeli US dollar di harga 14.000, tapi beberapa waktu kemudian atau setelahnya itu nilai tukarnya itu melemah jadi 13.000 atau berapa. Nah, itu kan jadi rugi. Terus yang ketiga adalah bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga. Nah, itu surat berharganya itu contohnya saham atau obligasi atau bisa juga sukuk itu. Terus yang kedua adalah resiko kredit. Nah, resiko kredit ini merupakan resiko tuh yang timbul atau disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko produk dan resiko terkait pembiayaan koperasi. Terus nah, ini faktor dari resiko kredit. Nah, itu biasanya muncul itu karena resiko kredit itu muncul karena bank itu terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas itu yang dimilikinya, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai. Nah, faktornya itu ada dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu yang dari dalam itu misalnya itu minimnya pengetahuan para pengelola kredit di bank. Terus kalau yang faktor eksternal itu mungkin adanya bencana alam atau kejadian di luar dugaan gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Yang selanjutnya adalah contoh dan penyelesaian. Misalkan nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema murabahah berjangka waktu 25 tahun. Pada tahun ke-1 sampai tahun ke-4, nasabah tersebut masih lancar dalam membayar angsuran. Pada tahun ke-6, nasabah di PHK dari perusahaannya. Atas kejadian itu, Bank B berpotensi menghadapi resiko kredit karena nasabah tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar angsuran rumah yang sudah dinikmatinya.
Hal tersebut dapat dicegah dengan memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, serta melakukan diversifikasi. Selanjutnya, resiko likuiditas. Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Misalnya, jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo secara tunai. Selanjutnya, faktor-faktor. 1. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. 2. Kebergantungan pada sekelompok deposan. 3. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. 4. Mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang. 5. Bagi hasil antar bank kurang menarik. 6. Di dalam kontrak mudharabah memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa memberitahu terlebih dahulu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang selanjutnya ada tujuan dari likuiditas. Tujuan yang pertama itu adalah memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua adalah menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Dan tujuan yang ketiga ada menjaga kecukupan likuiditas bank untuk mendukung aset bank berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh dari risiko likuiditas. Jadi di sini ada bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debitur dengan sumber dana didominasi deposito lembaga 1 tahun dengan struktur neraca mismatch maturi. Jadi bank yang mengalami hal tersebut dan banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debitur itu akan berpotensi menghadapi risiko likuiditas. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.